Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Agnes Monika, NIM 2011 06 1854, kelas D11, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Eliana Yunita Seran MPD. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, kelas 4 SD, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mengkaitkan dengan presentasi kelompok, yaitu inovasi bahan dan sumber belajar IPS. Nah, yang pertama, pengertian bahan dan sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis, atau bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Sedangkan pengertian dari sumber belajar menurut Abdul Majid 2008 halaman 170 mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar. Sebagai perwujudan dari kurikulum, pengertian sumber belajar sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar benda dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Kategori sumber belajar sebagai berikut. 1. Tempat dan lingkungan alam sekitar. Benda yaitu segala yang memungkinkan terjadi perubahan tingkah laku peserta didik. 2. Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu. 3. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. 4. Sumber belajar akan menjadi bermakna apabila belajar diorganisir melalui suatu rancangan yang memungkinkan seorang dapat memanfaatkannya. Nah, itu pengertian dari inovasi bahan dan sumber belajar. Kali ini kita akan masuk ke materi, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 4. Nah, pada bagian ini kita akan mengetahui manfaat sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah pembuatan pupuk yang dimanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, contohnya pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Contoh yang kedua, ketika kita merawat ayam, maka kita akan mendapatkan telur yang dihasilkan oleh ayam dan juga daging yang bisa diolah menjadi bahan makanan. Nah, dari kedua contoh ini adalah keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mempunyai sikap mencintai lingkungan sekitar. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, pada selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh tindakan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Yang pertama, berburu hewan langka. Yang kedua, pengundulan hutan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah merupakan tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sekitar. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, kita sebagai manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua, dan saya ucapkan terima kasih.